Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah. Beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Oleh karena itu ada beberapa amalan yang harus kita lakukan ketika kita memasuki tahun baru Islam. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bertemu kembali tahun baru Islam. Oleh karena itu bersyukur adalah kata yang utama. Allah ketemukan kita kembali dengan tahun baru Islam untuk tahun ini. Berarti kita mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memberikan maklumat kepada kita semuanya. Jika kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah pasti akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Tetapi jika kita kufur terhadap nikmat Allah, Allah akan memberikan siksaan yang sangat pedih. Demikian juga di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu lafattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya seluruh penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan mereka adalah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan berikan hukuman kepada mereka dari apa yang mereka perbuat. Yang kedua adalah mawas diri, introspeksi diri, evaluasi diri kita. Bahwa setahun yang lalu telah banyak hal-hal perbuatan yang kita lakukan. Bagaimanakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau keburukan-keburukan yang kita lakukan, marilah kita muhasabah diri, menghitung diri kita ini. Bagaimana kebaikan-kebaikan kita yang lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu sebaik-baik manusia adalah yang mempersiapkan dirinya untuk masa yang akan datang. Tahun lalu telah kita lewati, yang menjadi persoalan terpenting adalah bagaimana persiapan kita di tahun yang akan datang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dia siapkan untuk masa yang akan datang. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana apa yang kita laksanakan. Mawas diri kita, evaluasi diri kita untuk menghitung-hitung perbuatan kita selama 1 tahun untuk 1 tahun kemudian. Yang ketiga adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Maka bersegeralah engkau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan tahun yang lalu. Kemudian bertaubatlah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan nikmat dengan nikmat yang baik sampai waktu yang Allah tentukan bagi setiap manusia, yaitu usia kita ada akhirnya. Maka segeralah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat adalah kita mohon kebaikan kepada Allah. Bahwa tahun yang akan kita lewati nanti ini, setahun yang akan datang, kita mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan itu tercurahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah. Orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan kami di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka." Dan yang kelima adalah memperbanyak amal soleh. "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah." Dan apa-apa yang kamu perbuat dari kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kebaikan kita, besar atau kecil, banyak atau sedikit, terlihat atau tidak, Allah akan mencatatnya dan Allah akan melihatnya. Semuanya itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sedikit apapun akan terlihat dan tercatat oleh Allah, dan siapa yang berbuat kejahatan sedikit ataupun sebesar apapun, Allah juga akan mencatat dan akan kita lihat semuanya. Yang keenam, ketika kita memasuki tahun baru ini adalah berpuasa di bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Siapa-siapa yang memuliakan bulan Muharram ini berarti telah memuliakan bulannya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmatnya kepada kita, taufik hidayahnya dan petunjuknya kepada kita, sehingga tahun yang baru ini kita akan lebih baik daripada tahun yang ke belakang atau tahun yang telah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.